Halo Kak Radika, kabar nih? Halo Kak, Halo kayak Kak Mayang. Karena kan nggak kelihatan itu Sambil kameranya. nunggu teman-teman yang lain, mungkin boleh persiapan pakai backgroundnya ya teman-teman di grup.
Selamat pagi Kak Seli, selamat datang. Kak Selma, selamat datang. Halo. Selamat pagi, Bu Aisyah. Selamat datang Kak Putri, Kak Fauzan, sama Bu Aisyah ya. Halo, Fauzan tiba-tiba dipanggil Kak Fauzan ya. gimana ya Bu? Nggak apa-apa. Seneng ya. Putri juga dipanggil Kak Putri ya. Semangat guys. Halo Ibu. Oke, mungkin teman-teman karena acara sebentar lagi mau dimulai, boleh di on cam dulu ya. Ya bagi Mas. Ya kalau I have a green screen mirror my video. Uy. Ih, Temannya yang namanya belum pakai nama asli, boleh dikasih di rename aja namanya jadi nama kalian sendiri. Terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar, teman-teman? Jelas. Baik, langsung saja ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Aisyah Astina Dia Siregar, SPRMSC, selaku pembina webinar pada pagi hari ini. Ketua Panitia Webinar, narasumber kita, serta semua peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual melalui Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat.
untuk mengikuti webinar pada tema Wacana Wujudkan Aksi Cuan Nyata dengan ide brilian jadi bisnis menguntungkan tanpa ada halangan suatu apapun. Baiklah, perkenalkan nama saya Nadia Nuraini selaku Master of Ceremony pada kegiatan pagi hari ini. Semoga dengan kegiatan webinar ini dapat menambah wawasan dan motivasi kita semua dalam mengembangkan ide dan bisnis yang menguntungkan. Hadirin yang berbahagia, sebelum memasuki rangkaian acara, izin saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat penyampaian materi oleh narasumber, acara yang kelima sesi tanya jawab, acara yang terakhir foto bersama dan penutup. Untuk memasuki acara yang pertama, malah kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta kami mohon untuk mengikutinya. Acara selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pembina webinar pada ketua webinar pada pagi hari ini. Kepada Pak Aron Dwi Rohma kami persilakan. Selamat pagi, mohon maaf teman-teman sudah terdengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi kakak semuanya ya. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah hadir pada seminar wacana ini mewujudkan aksi cuan nyata. Dan buat teman-teman semoga mendapatkan informasi atau ilmu yang bermanfaat dari narasumber kali ini ya. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada pembina Bu Aisyah. Buat Bu Aisyah yang telah hadir pada seminar kali ini. Buat teman-teman bisa langsung mengikuti acara seminar kali ini. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Arun Rohma atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh dosen pembimbing kepada Ibu Aisyah Astina Dia Siregar. Kami persilakan. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, Ibu. Aman ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman kali ini kita ketemunya lagi di via laptop ya. Kita via online, tepatnya beda dengan di kelas. Nah, kali ini kita akan sampai ke wacana, wujudkan aksi nyata. Wujudkan aksi cuan nyata. Oke. Berarti Genzi di sini tim anti wacana ya. Jadi nanti kita akan mendengar langsung dengan narasumbernya yang dimana dari ide brilian, biasanya kalau Genzi itu sering idenya out of the box gitu. Jadi teman-teman kadang punya ide suatu hal, nah cara mengaplikasikannya di lapangan itu seperti apa? Nah nanti kita akan mendengar dari narasumbernya langsung. Jadi itu tidak hanya sebatas teori gitu ya. Jadi bisa teman-teman terapkan, oh ternyata tahap yang pertama langkah yang saya harus lakukan seperti ini nih, biar mewujudkan aksi cuan nyata. Karena biasanya cuan itu berawal dari hobi dulu. Jadi kalau hobi kan seneng ya melakukannya. Jadi kalau udah seneng, jadi melakukan setiap hari itu tanpa beban. Jadi oh ya saya mau misalnya mau melukis nih. Oh ya besok saya mau nulis atau besok saya mau fotografi dan sebagainya. Jadi nggak taunya kalau dijual ternyata menguntungkan. Nah sebenarnya kita udah nggak sabar nih ya untuk mendengar langsung dari dua narasumber hebat kita. Halo tim Wacana. Jadi tim anti wacana gitu ya. Oke, keren nih idenya. Eh, pastinya nanti dengan Kak Rizky sama Kak Linda ya. Oke, paling itu dari saya yang jelas. Nanti dari teman-teman peserta di sini, baik dari Kebumen ataupun luar Kebumen, ini diharapkan ilmu yang didapatkan bisa diaplikasikan langsung habis dari Zoom ini ya. Langsung nih, saya harus ngapain ya? Saya langsung bikin story kah? Atau saya langsung cari masa atau saya cari buat program yang baru gitu. Jadi langsung eksekusi ya, jangan hanya terplanning di HP. Karena kalau di HP ya paling di skip. Jadi langsung action di lapangan. Paling itu aja, saya sudah nggak sabar untuk mendengar wacana-wacana apa sih yang saya harus lakukan. Karena sampai di tahap ini, saya juga masih dalam proses untuk mewujudkan aksi cuannya. Siapa tahu ada ide lagi, ide baru dari para Gen Z. Paling itu dari saya. Mbak Arum dan teman-teman Mbak Nadia. Lebih dan kurang, mohon maaf. Segera dieksekusi, jangan lupa. Itu dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Aisyah Astina Dia Siregar atas sambutannya yang telah disampaikan. Acara selanjutnya, kini tibalah kita memasuki acara inti yaitu webinar. Sebelum memasuki penyampaian materi, izinkan saya memperkenalkan moderator kita yang akan memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Beliau Kak Dini Kusumawati. Kepada Kak Dini Kusumawati, kami persilakan untuk mengambil alih jalannya acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada Kak Nadia selaku MC pada acara webinar pagi hari ini yang sudah memberikan saya waktu untuk menjadi moderator pada acara pagi hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Dini Kusumawati selaku moderator pada acara seminar pagi hari ini yang akan membersamai atau menemani teman-teman dari acara pemaparan materi sampai dengan sesi diskusi ya teman-teman. Nah, selamat pagi teman-teman. Pagi Kak Selamat Dini. pagi. Pagi. Nah, teman-teman apa kabar nih hari Selamat ini? pagi. Baik. Nah, alhamdulillah semoga dalam keadaan sehat ya, ya teman-teman, dan jangan lupa tetap semangat. Nah, sebelum kita memulai acara inti pemaparan materi, kira-kira teman-teman udah siap belum nih untuk mengikuti acara seminar kali ini? Siap Makasih banget. banget.
Ya, Nah, Mas, sebelumnya, ready. sebelum pemaparan materi, saya juga ingin mengajak teman-teman berkenalan nih. Kira-kira teman-teman dari mana nih? Dari masih kuliah atau udah bekerja, atau ada yang masih SMP, SMA, atau ada yang masih SD? Tuh, teman-teman itu tulis di kolom chat ya teman-teman. Jadi nama underscore instansi. Contoh nih, saya Dini Kusumawati underscore Universitas Putra Bangsa. Atau mungkin teman-teman yang udah bekerja, misal Mas Fauzan Sidik nih, misal bekerja di PT Epson atau apa gitu. Absen ya teman-teman nanti di kolom chat. Nah, kira-kira nih teman-teman udah tahu belum nih tema dari acara webinar kita pagi ini? Ada yang udah tahu belum nih? Wacana. Nah, kalau belum pada tahu, jadi kita seminar kali ini itu ada temanya wacana, jadi wujudkan aksi cuan nyata. Jadi dari ide brilian menjadi bisnis yang menguntungkan. Nah, harapan kita semua setelah teman-teman mengikuti seminar ini, teman-teman itu bisa mengubah mindset atau pikiran teman-teman bahwa ide itu tidak harus hanya wacana atau direncanakan saja, tetapi ide itu harus bisa menjadi nilai tambah ketika ide itu bisa dilaksanakan atau diwujudkan dan juga dikembangkan menjadi bisnis. Nah, bagaimana cara kita mengubah ide itu menjadi nilai tambah? Nanti kita bahas bersama narasumber-narasumber kita ya teman-teman. Kita menghadirkan narasumber yang benar-benar keren. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu belum narasumber kita itu siapa? Apa ya? Belum, Kak, belum. Oh, belum ya. Nanti jadi kita kenalkan ya narasumber kita itu siapa. Yang pertama ini ada Kak Rizky Agustina. Jadi Kak Rizky itu merupakan salah satu owner pengusaha retail yang ada di Kabupaten Kebumen. Nah, yang kedua itu ada Kak Linda Dwi Lestari selaku owner KHN Group. Kita akan bacakan profil untuk Kak Rizky Agustina dulu ya teman-teman selaku owner pengusaha retail yang ada di Kabupaten Kebumen. Ini Kak Rizky ini salah satu mahasiswa di Universitas Putra Bangsa semester 6. Jadi teman-teman dia itu sudah bekerja tapi masih kuliah juga. Ini ada pengalaman organisasi, Kak Rizky juga aktif dalam pasukan pengibar bendera, Karang Taruna di desa, anggota KPPS dan lain-lain ya teman-teman. Jadi pengalamannya itu udah sangat banyak. Nanti kita sharing langsung bersama Kak Rizky. Jadi nanti kita bisa tanya-tanya bagaimana Kak Rizky bisa membagi waktu antar kuliah dan juga bekerja ya teman-teman. Lanjut untuk yang kedua, kita kenalan sama Kak Linda Dwi Lestari selaku owner KHN Group. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa itu KHN. KHN itu salah satu mantol yang ada, merek mantol yang ada di Kebumen. Jadi merek mantol ini sudah sangat terkenal ya teman-teman, tidak hanya di Kebumen saja, tapi juga di luar Kebumen. Nah, Kak Linda juga masih menempuh kuliah di Universitas Putra Bangsa semester 6. Jadi dia itu sambil kuliah dan juga bekerja. Hebat banget ya teman-teman, ini narasumber kita. Itu ada pendidikannya di SMK Negeri 1 Kebumen, sekarang lagi di kuliah di Universitas Putra Bangsa. Untuk pengalamannya juga sangat banyak, nanti kita bisa sharing langsung sama Kak Linda. Jadi nanti kita bisa tanya-tanya Kak Linda dari perjuangannya dari dulu sampai bisa di tanpa berlama-lama. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke narasumber kita yang pertama, ada Kak Rizky Agustina. Halo Kak Rizky, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Merupakan suatu kesempatan untuk saya membagikan pengalaman dan juga pengetahuan saya mengenai retail yang saya kelola. Baik, sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Rizky Agustina. Saat ini saya mengelola 2 toko kelontong milik orang tua saya. Jadi saya itu terlibat langsung dalam kegiatan operasional seperti mengelola stok, kemudian melayani pelanggan, mencatat keuangan, dan juga berkomunikasi dengan supplier serta memikirkan bagaimana sih caranya supaya toko ini tetap diminati oleh masyarakat. Ya, lanjut. Ya, kira-kira nih, teman-teman ada yang sudah mengelola toko retail juga atau ada yang baru berkeinginan untuk mengelola toko retail nih? Coba nih, angkat tangan atau bisa chat di kolom komentar ya. Keinginan, Kak. Pengen. Pengen.
Nah, sebentar ya, teman-teman. Pengen. Oh iya, semangat ya. Karena semuanya itu nggak langsung instan, Mbak Mas. Jadi semuanya itu butuh proses. Sebentar ya. Baru. Oh iya, Cahaya Mailinda. Ngomong-ngomong, mau mengelola toko apa nih? Nah, apa namanya? Nah, jadi kita mulai dari satu fakta penting. Di sini saya itu akan sharing pengalaman sederhana saya mengenai pengalaman yang sudah saya lalui langsung dari lapangan ya. Nah, jadi saya tidak akan menjelaskan mengenai teori retail yang rumit, tetapi saya akan menjelaskan hal-hal praktis yang membantu supaya toko itu tetap diminati oleh banyak masyarakat. Nah, jadi toko kelontong itu masih mempunyai peluang besar. Kenapa? Karena toko kelontong itu masih apa namanya? Lokasinya itu dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, sehingga ada kedekatan emosional di dalamnya. Nah, jadi kunci ada pada kedekatan dengan pelanggan, pelayanan, stok yang tepat, dan kemampuan beradaptasi. Kira-kira nih, teman-teman masih sering gak sih belanja di toko kelontong? Coba angkat tangan, tahu jawab di kolom komentar. Sering. Sering. Ya, Mas Fauzan ingin memberikan pernyataan? Oh, Mas Fauzan manajer koperasi aku. Boleh, Bu. Oh, boleh. Mas Ya, Fauzan saya masih pengen sering belanja gak nih belanja di toko kelontong? masih sering. Belum tahu Ya, besok kalau alasannya COVID kenapa bisa coba, jalan. Mas? Membantu UMKM. Ya, jadi ada bermacam-macam jawaban mungkin dari teman-teman alasannya masih belanja di toko kelontong itu kenapa ya? Jadi coba next. Nah, jadi jawaban dari teman-teman itu merupakan alasan kenapa sih toko kelontong itu masih dibutuhkan sampai saat ini. Mungkin teman-teman ada yang menjawab lokasinya dekat dengan rumah, bisa juga karena bisa membeli barang dalam jumlah kecil, mungkin harganya lebih terjangkau, kemudian pelayanan yang diberikan itu lebih personal, dan juga biasanya itu pemilik toko itu sudah kenal dengan pelanggan, serta cocok untuk kebutuhan urgent. Misalnya teman-teman malam-malam kelaparan, pengen makan mie. Ternyata stok mie instan di rumah habis. Nah, teman-teman pasti pikiran yang pertama kali terlintas itu membeli toko di dekat rumah kan. Paling kan mengonsumsi 1 sampai 2 mie saja ya. Ya, cukuplah dekat rumah kan ada. Kalau untuk apa membeli di kayak mendadak ke Alfamart, Indomart, menurut saya itu tidak logis ya. Kemudian ketika pagi-pagi lagi mau masak, gasnya habis. Pasti pikiran pertama kali yang muncul adalah membeli di toko kelontong yang dekat rumah seperti itu. Jadi secara apa namanya waktu juga lebih cepat dan dari segi tenaga juga tidak memerlukan effort yang terlalu banyak seperti itu. Ya, lanjut. Nah, jadi dengan apa namanya saya mengelola toko kelontong ini itu saya jadi tahu bahwa retail itu bukan hanya sekedar menjual barang, tetapi di dalamnya kita itu harus peka dan juga ada kedekatan emosional tentunya ya. Jadi retail itu tentang memahami kebutuhan harian masyarakat. Pelanggan itu bisa datang karena untuk membeli kebutuhan dalam jumlah kecil, cepat dan juga mendesak. Seperti misalnya nih, kopi saset, mie instan, telur, minyak goreng, gas, air mineral, dan juga bahan masakan. Seperti yang saya sudah katakan tadi, eh, akan tetapi dengan catatan kita itu sebagai pengelola toko harus peka terhadap barang mana yang dibutuhkan konsumen, barang mana yang muternya cepat, kemudian barang mana yang kurang laku, dan barang kebutuhan baru mana yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya nih ada produk deterjen dengan merek baru kayak Gentle Gen, di mana dia demo promosinya itu menyatakan bahwa Gentle Gen itu terbuat dari tumbuhan. Nah, kita tahu sendiri bahwa masyarakat sekarang itu lebih aware terhadap kesehatan, terhadap apa namanya lingkungan sekitar. Jadi kayak Gentle Gen kan demo produknya
terbuat dari tumbuhan. Nah, dari sisi kesehatan juga tidak bikin tangan gatal-gatal, kemudian dari sisi lingkungan juga air pembuangannya nanti tidak mencemari lingkungan. Nah, ternyata banyak nih yang minat. Nah, disitulah peluang muncul. Jadi kita sebagai pengelola toko harus menyediakan stok Gentle Gen ini nih, karena mulai banyak dilirik masyarakat dan terbukti yang saya alami juga banyak yang membeli produk Gentle Gen ini. Selain itu juga karena produknya yang two in one, kan masyarakat sekarang sukanya yang serba praktis ya. Jadi deterjen ini sekaligus juga dengan pewangi. Maka dari itu produk ini harus kita stok dengan baik supaya konsumen itu membeli di toko kita seperti itu. Kemudian kayak produk mie instan kan banyak banget mereknya. Ada mie sedap, ada Indomie, kemudian ada Sarimi dan yang paling familiar itu ya. Maka dari itu stok ini yang kita banyakin untuk stok yang eh, merek-merek yang kita kurang familiar kita tuh kayak stoknya sedikit aja karena untuk apa? Untuk mengurangi barang itu rusak atau kadaluarsa sehingga perputaran modalnya itu tetap lancar seperti itu. Next. Nah, jadi kepekaan ini itu terlihat pada bagaimana kita dalam mengelola stok dengan baik. Jadi stok ini itu menentukan kepuasan pelanggan. Kenapa? Karena misalkan nih Mas Fauzan mau membeli mie sedap. Nah, ternyata di toko kami itu habis. Menurut Mas Fauzan akan kecewa atau tidak? Kecewa banget. Pindah ke Nah, Kopus. nah, keputusan Mas Fauzan apa? Membeli di toko lain atau bagaimana? Ya pastinya mencari barang yang saya butuhkan ke toko lain. Ya, nah kalau misalkan Mas Fauzan sudah berlari ke pesaing, kemudian Mas Fauzan nyaman belanja di situ dan stoknya di situ merasa bahwa banyak, Mas Fauzan ini bisa beralih. Nah, kita bisa kehilangan pelanggan nih. Maka dari itu pengelolaan stok itu harus dijaga dengan baik, harus selalu apa namanya, dimonitor. Kayak kalau misalnya stoknya tinggal sedikit, ya langsung stok lagi, order lagi, sehingga jangan sampai barang-barang yang diminati masyarakat ini kehabisan stoknya. Begitu pula kalau stoknya terlalu banyak, modal ini bisa ketahan. Apalagi zaman sekarang ini banyak banget minimarket, banyak banget marketplace, dan juga ada juga banyak pesaing toko kelontong yang lain. Maka dari itu kayak pengelolaan stok itu harus diatur dengan baik. Jangan kebanyakan, jangan terlalu sedikit juga. Kalau stoknya ini terlalu banyak, modal ini bisa ketahan. Jadi kita itu untuk melakukan perputaran barang lagi itu jadi mengalami kendala seperti itu. Lanjut. Nah, jadi barang-barang apa sih yang harus dipantau? Terutama ini sembako ya, kayak beras, minyak goreng, gula, mie instan, minuman, rokok, telur, gas, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Kita tahu sendiri bahwa produk-produk tersebut itu sekarang banyak banget macam mereknya. Tetapi yang kita sediakan hanya untuk produk-produk dengan merek yang familiar saja, yang banyak ditanyakan masyarakat. Supaya apa? Supaya barang ini tetap fresh dan tidak menumpuk di gudang, sehingga perputarannya juga cepat. Dari sisi konsumen juga akan merasa puas dengan apa namanya barang yang diberikan. Lanjut. Nah, selain itu, kita juga harus tetap beradaptasi dengan pembayaran digital. Seperti yang sudah dilakukan oleh toko saya, yaitu dengan beradaptasi dengan pembayaran digital. Kita tahu sendiri bahwa dari apa namanya target pasar, itu tidak hanya kalangan baby boomer saja nih, tetapi ada kalangan Gen Z. Dan terutama pekerja ya, sekarang kan rata-rata dia digaji menggunakan sistem transfer bank. Maka dari itu, uang yang beredar kan sedikit. Dan ketika teman-teman mau belanja nih, ambil uang, belum lagi pulang kerja harus antri lagi di ATM. Kayak itu ribet lah. Nah, teman-teman kan lebih suka yang praktis-praktis aja. Belanja di satu toko, tetapi semua kebutuhan sudah terpenuhi. Nah, di toko kami sudah melakukan adaptasi ini. Jadi, pembayaran ada via cash dan juga cashless. Ada pula layanan lain nih, ada kris, ada top up e-wallet, kemudian tarik tunai dan pembayaran digital lainnya. Ibaratnya nih, lo mau apa gua ada gitu. Jadi di toko kami apa saja disediakan. Nah, ini tuh tentunya membuat apa namanya pelanggan itu tetap loyal terhadap kita seperti itu. Ya, lanjut. Nih, akan tetapi teknologi itu jangan hanya sekedar hanya mengikuti karena tren, karena pesaing juga seperti itu. Tetapi teknologi juga harus memudahkan pelanggan.
Jadi teknologi harus membantu pelanggan untuk bertransaksi lebih cepat, mudah, dan juga praktis. Nah, dengan sekali klik hanya dengan scan barcode itu sudah selesai. Jadi dari sisi penjual juga tidak perlu memberikan kembalian. Sehingga waktu tunggu untuk antrian itu jadi tidak terlalu mengular dan dari sisi konsumen juga tidak terlalu lama untuk menunggu. Seperti itu. Lanjut. Nah, adapun faktor lain yaitu pelayanan. Karena pelayanan adalah kunci loyalitas. Pelanggan itu tidak hanya melihat harga, tapi juga mereka menilai dari keramahan, kecepatan, dan kenyamanan saat dilayani. Misalnya nih, teman-teman dikasih dua pilihan. Berbelanja di toko satu, misalnya menjual harga di bawah harga standar, tetapi dengan pelayanan yang kurang, atau berbelanja di toko kedua dengan menjual di harga standar, tetapi pelayanan yang diberikan itu lebih ramah, lebih cepat. Menurut teman-teman nih, kalau mungkin untuk urgent bisa keduanya, tapi kalau untuk teman-teman berlangganan terus-menerus, teman-teman akan memilih toko satu atau toko yang kedua. Coba mungkin ada yang ingin memberikan statement. Belum ya, baik. Kalau berdasarkan pengalaman yang saya alami dan saya amati itu teman-teman untuk melakukan repeat order akan memilih dengan ya udah yang menjual harga standar aja. Yang penting pelayanannya itu ramah cepat seperti itu. Jadi pelayanan yang kecil itu bisa menciptakan pelanggan setia. Misalnya nih kita tahu kalau teman-teman ada pelanggan datang nih, mereka membeli gula, teh, kemudian roti. Jadi kita itu tahu kayak, oh ini pasti mau nengokin orang nih. Jadi dari sisi pelayan toko kita tanya, mau kemana Bu? Terus misalnya mau jengukin orang sakit, kayak, oh ya semoga cepat sembuh Bu, dan lain sebagainya. Kita kasih kayak inian. Nah ini tuh dari sisi pelanggan akan menganggap bahwa, oh dia care banget ya, ini penjual ini care banget ya. Nah, dari hal sekecil itu, pelayanan yang kecil itu bisa menciptakan pelanggan itu setia kepada kita. Seperti itu. Lanjut. Nah, jadi selain itu juga di toko kami sudah sejak dahulu melakukan pesanan layan antar untuk kebutuhan khusus. Jauh sebelum Alfamart itu menerapkan pesanan layanan antar, di toko kami itu sudah melakukan pelayanan ini. Seperti untuk kebutuhan kayak hajatan, acara keluarga, musibah kematian, kebutuhan mendadak. Jadi teman-teman tidak perlu ribet, tidak perlu datang ke toko kami. Kami cukup di calling aja kebutuhan yang teman-teman mau datang di depan rumah seperti itu. Dari sisi waktu juga lebih efisien juga. Nah, di situ juga ada sistem DP, kayak teman-teman nggak perlu risau masalah uang. Kita menyediakan dengan versi kayak membayar DP dulu berapa, nanti pelunasannya dilakukan setelah acara tersebut selesai. Jadi tentunya ini memudahkan masyarakat ya. Karena dengan layanan tersebut tentunya membuat toko itu lebih dekat dengan masyarakat. Seperti itu. Lanjut. Nah, selain itu juga kepercayaan pelanggan ini tuh harus dijaga. Karena hal sekecil itu akan membuat pelanggan itu bisa loyal terhadap kita karena kepercayaan ini. Nah, bentuk kepercayaan ini itu seperti dengan memberikan harga yang jelas. Toko kami selama itu ada orang yang beli, kami selalu melakukan pencataan pada teman-teman sebagai bukti bahwa teman-teman sudah melakukan pembelian dan juga nanti ketika ada yang utang itu kami juga catat. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau komplain nih, ya namanya juga manusia pasti tidak luput dari error dong. Jadi misalnya kita melakukan error, jadi teman-teman bisa komplain dengan bukti yang ada. Kemudian yang kedua ada barang tidak kadaluarsa, yaitu tadi pentingnya pencatatan apa namanya ke pengelolaan stok. Jadi pengelolaan stok itu sangat penting. Kenapa? Karena supaya mencegah barang menumpuk di apa namanya di gudang dan juga barangnya itu tidak kadaluarsa. Jadi untuk barang-barang yang stoknya apa yang kurang diminati masyarakat, stoknya sedikit saja dan untuk barang-barang yang muternya cepat. Nah, kita itu sediakan lebih banyak seperti itu sehingga barang itu tidak akan kadaluarsa. Kemudian pesanan sesuai. Misalnya nih teman-teman pesen 5 mie. Ternyata
Yang ada tinggal misalnya pesennya mie sedap nih, tapi yang ada tinggal Indomie nih. Ya kita sebagai pengelola toko kita tanya dulu, konfirmasi dulu apakah teman-teman kalau misalnya diganti dengan mie ini mau atau tidak. Kalau tidak ya kami tidak akan memaksa. Jadi supaya pesanan itu sesuai dengan kebutuhan dan juga keinginan konsumen. Karena pernah ya saya alami itu kayak ada sales datang, misalnya pesen 5 dus kopi, tapi ternyata yang datang 7 dus. Kayak dari sisi kejujuran itu kurang ya, saya tahu memang dia mengejar target penjualan, tetapi tidak dengan begitu caranya. Jadi tetap harus jujur dan transparan. Kita pesan apa ya yang diberikan harus sesuai. Kalau tidak ada ya kita konfirmasi dulu, misalnya pengganti lain itu mau atau tidak, seperti itu. Kemudian dengan pengantaran yang tepat waktu, kayak misalnya ada acara hajatan, ada acara maupun ada musibah kematian, ya di calling kita langsung siap-siap langsung menyiapkan karena kebetulan di toko kami itu juga ada yang bantuin. Jadi dalam menyiapkan itu jadi lebih cepat dan lebih terorganisir. Kemudian balik lagi, pelayanan yang ramah. Jadi orang itu akan loyal kepada kita kalau pelayanan yang diberikan ramah. Karena energi itu nyalur aja, kayak misalnya penjualnya ramah, maka dari sisi pembeli juga pasti akan merespon dengan baik, ya nggak sih? Rata-rata seperti itu ya. Begitu pula misalnya kayak yang saya alami itu kayak namanya pembeli macem-macem modelnya. Ada yang bawel banget, ada yang nanya-nanya mulu, ada yang kalem, ada yang misalnya ini gak ada, ya udahlah dikasih yang lain gak apa-apa. Ada yang seperti itu. Nah, dari itu semua kita itu harus menyamaratakan pelayanan. Pokoknya semuanya kita harus memberikan pelayanan yang ramah. Ya meskipun kadang-kadang kita dongkol, tapi kita harus tetap smile, harus tetap memberikan pelayanan yang ramah. Supaya apa? Supaya pelanggan itu tidak kecewa dengan pelayanan yang kita berikan. Sehingga pelanggan itu akan loyal terhadap toko kita. Lanjut. Jadi selain itu juga ada hal lain yang sangat penting, yaitu pencatatan keuangan. Di mana pencatatan keuangan itu kita bisa tahu arus masuk keluar dari uang ini. Jadi ada pula biaya-biaya lain seperti biaya operasional ataupun biaya-biaya tidak terduga lain. Jadi uang toko dan uang pribadi itu harus dipisahkan supaya arus masuk keluar uangnya itu tercatat dengan baik. Nah, pencatatannya itu seperti penjualan, pembelian stok, pembayaran pemasok, top up, tarik tunai, transportasi, dan plastik belanja. Terlebih karena kita hidup di desa ya, tidak bisa kalau tidak menerapkan sistem bond. Pasti ada aja, karena saya sudah pernah amati juga ada toko nih, dia tidak mau melayani pelanggan yang kasbon. Lama-lama pelanggan itu akan lari. Jadi di kita itu tetap melayani kasbon, tapi dengan catatan kayak maksimal 50.000 kayak. Dan itu pun untuk orang-orang tertentu yang kita kenal saja ya. Kayak nggak bisa sembarangan orang. Kalau yang jarang beli, kita nggak berani ngambil resiko itu. Karena yang ada kita itu bakalan rugi gitu. Jadi modalnya ini ketahan. Sementara dalam di toko retail ini itu biar barang dagangnya terus ada, terus muter, ya itu tadi dengan modal yang terus mutar. Nah, kemudian juga dengan kayak pembayaran pemasok, kayak misal kita hari ini beli minyak nih harganya segini, kita harus catat. Siapa tahu besok itu harga sudah naik, karena dengan begitu kita bisa menentukan harga jual. Nah, supaya apa ya? Supaya pasti pelanggan itu juga membandingkan harga dengan misalnya pesaing, kayak misalnya gula Jawa hari ini sudah turun, kok di toko kamu masih harga segini, kayak pasti yang ada pelanggan nanti bisa lari. Maka dari itu pencatatan itu sangat penting. Lanjut. Nah, pencatatan itu tidak selalu harus dimulai dengan hal rumit kok. Bisa dimulai dengan hal-hal sederhana seperti buku tulis, Excel, aplikasi kasir sederhana. Yang penting kuncinya adalah konsisten. Karena mau di tempat manapun medianya, lihat outputnya sama. Pencatatan keuangan yang penting ditulis secara konsisten dan juga rapih seperti itu. Karena sesuai dengan yang saya alami itu kayak supplier saya Cina nih, kayak dia itu tokonya gede banget, tapi dia itu masih menggunakan pencatatan manual. Kenapa? Mungkin karena mikirnya biaya operasionalnya lebih kecil. Kemudian output yang dihasilkan sama. Karena pada intinya pencatatan keuangan itu adalah tercatat dengan rapi dan konsisten. Seperti itu. Lanjut. Nah, jadi dari
pencatatan keuangan ini, kita bisa tahu bahwa toko yang ramai belum tentu untung besar. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa misalkan ada toko lain nih menjual harga di bawah harga standar. Ya memang pelanggan akan ke situ semua. Tetapi setelah dilihat reng-rengannya, pencatatan keuangannya, hanya balik modal. Bahkan malah nggak nutup. Yang ada malah kita yang rugi kan? Karena tujuan berwirausaha adalah menghasilkan keuntungan, bukan ladang untuk beramal seperti itu. Jadi yang terpenting adalah produk itu laku, kita menjual dengan harga wajar ada aja lah. Nggak perlu dengan mempermainkan kayak menjual harga di bawah harga standar supaya pelanggan ke situ semua. Itu tidak fair ya, seperti itu. Jadi yang ada malah kita buntung. Kita gak balik modal nih. Yang ada lambat laun ya toko ini tidak akan bertahan dan berkembang untuk waktu yang lama seperti itu. Nah, jadi berdasarkan hal-hal tadi yang saya jelaskan, jadi kunci dari mengembangkan toko kelontong yaitu dengan pertama memahami kebutuhan masyarakat. Kita tuh harus peka kebutuhan mana yang dibutuhkan masyarakat, yang paling ditanyakan, kemudian kebutuhan baru mana yang kita harus tahu. Jadi kita harus selalu update dan juga melakukan riset. Kemudian juga menjaga ketersediaan barang penting, terutama jangan sampai kita kehabisan stok yang best seller. Kemudian melayani pelanggan dengan ramah, apapun situasinya kita, moodnya kita lagi gak baik, pokoknya kita harus melayani pelanggan dengan ramah. Kemudian juga beradaptasi dengan menggunakan pembayaran digital supaya tetap relevan dengan kebiasaan belanja modern ini. Kemudian yang lainnya juga menambahkan layanan yang relevan seperti melakukan top up dana, tarik tunai, dan lain sebagainya. Kemudian juga tadi mencatat keuangan dengan disiplin dan konsisten. Medianya apa aja sama aja. Yang penting kuncinya adalah konsisten untuk melakukan pencatatan keuangan. Dan yang terakhir dari itu semua, karena pencatatan ini sudah jelas, kita bisa melakukan usaha evaluasi usaha secara rutin nih. Jadi toko itu bisa bertahan dan berkembang sampai saat ini. Dan itu terbukti yang dilakukan oleh kedua orang tua saya. Dan FYI, kedua orang tua saya itu memulai usaha ini dari nol. Apalagi zaman dulu itu belum ada sistem kur. Jadi benar-benar modal itu dari diri sendiri. Meskipun nenek kakek saya juga berjualan, tetapi sama-sama kayak dagang kecilan aja. Jadi kedua orang tua saya itu memulai usaha ini dari nol. Dan untuk teman-teman yang ingin memulai usaha ini, jangan mulai menunggu semuanya itu sempurna, tetapi mulailah dari hal kecil yang nggak perlulah dari modal besar. Yang penting mulai aja dulu. Nanti lama-lama kalau pelanggan suka pasti kan akan bertambah, akan bertambah. Nah, dari situlah nanti modal akan bertambah terus, kemudian bisa melakukan eh, apa namanya? Melakukan pangsa pasar yang lebih luas lagi sehingga toko itu bisa bertahan dan berkembang apalagi di era sekarang yang benar-benar persaingannya ketat. Toko kelontong sekarang banyak banget, minimarket banyak, kemudian marketplace banyak. Ibaratnya kalau banyak penjual nanti yang beli siapa? Tapi di toko kami, alhamdulillahnya sampai sekarang masih banyak pelanggan yang loyal terhadap kita. Karena kuncinya tadi dengan yang sudah saya sebutkan seperti itu. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa yang berdasarkan pengalaman saya, toko kelontong itu bisa bertahan dan juga berkembang apabila pemiliknya mau belajar, mau melakukan riset terus, menjaga kepercayaan pelanggan, dan juga beradaptasi dengan perubahan. Seperti itu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Kak Rizky atas paparan materinya. Sangat lengkap dan sangat bagus ya teman-teman. Jadi kita jadi tahu tentang cara pengelolaan toko kelontong. Ngomong-ngomong Mbak Rizky, ini toko kelontong itu sudah berdiri tahun berapa nih Mbak Rizky? Dari sebelum saya lahir Mbak, sekitar 1999. Oh, memang itu sudah dari usaha orang tua ya. Mungkin Mbak Rizky melanjutkan saja. Itu lokasinya di mana itu Mbak, toko kelontongnya? Ini Desa Ori, Kecamatan Kuarasan. Itu untuk toko yang lama. Kemudian untuk toko cabang ada di Desa Gandusari. Oh, berarti sekarang udah buka cabang ini, Mbak. Ya, alhamdulillah dengan apa namanya kerja keras yang konsisten, sabar, Dan berkembang. bisa bertahan dan berkembang Nah, ini sampai berarti detik Mbak Rizky itu ini. Alhamdulillah di toko sekarang ada yang membantu. Jadi namanya untuk
bagi waktu saya misalnya memenuhi kebutuhan. Nah, sangat luar biasa ya teman-teman. Jadi Kak Rizky ini selain dia menempuh kuliah, dia juga sudah memiliki usaha. Jadi pembagian waktunya itu sangat bagus ya teman-teman. Nanti semoga Kak Rizky ini bisa memotivasi teman-teman ya untuk bisa membuka usaha mulai dari membuka usaha dari sekarang. Nah, mungkin terima kasih ya Kak Rizky atas penyampaian materinya. Mungkin teman-teman juga tidak sabar dengan narasumber kita yang kedua, ada Kak Linda Dwi Lestari selaku owner KHN Group. Nah, untuk Kak Linda, halo Kak Linda, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Halo Kak Dini dan teman-teman. Terima kasih untuk waktunya yang diberikan kepada saya. Sebenarnya itu untuk saya membawakan mengisi acara webinar hari ini itu sangat merasa terhormat, di mana saya itu masih belajar dalam hal ini ya teman-teman. Nanti itu kita sharing teman-teman, di mana ada yang akan ditanyakan atau ada keluh kesah atau ada hal yang ingin ditanyakan, nanti langsung di chat atau langsung nyalakan mikrofon aja nggak apa-apa ya teman-teman. Baik, sebelumnya eh, nama saya Linda Dwi Lestari, tentunya seperti ya, salam kenal teman-teman yang belum kenal dengan saya. Halo, kenalan. Nama saya Linda Salam Bestari, alamat kenal. saya itu di Tanah Sari, Kebumen. Ada yang tahu Tanah Sari, Kebumen, teman-teman? Tahu? Enggak. Kayaknya pernah dengar. Baik, ternyata banyak yang tahu ya teman-teman. Nah, usaha saya itu di bidang manufaktur, terutama itu jas hujan dengan merek KHN, teman-teman. Nah, perjalanan belajar saya itu SMP-nya itu di SMP Negeri 6 Kebumen. Ada yang sama teman-teman di SMP Negeri 6 Kebumen? Saya. Ya. Ternyata kita satu fakultas ya. Reuni ya. Ya, SMK saya itu di SMK Negeri 1 Kebumen. Dan sekarang saya masih belajar di Universitas Putra Bangsa. Nah, selanjutnya yaitu sebenarnya di sini itu saya memiliki sebenarnya usaha jas hujan KHN itu berdiri pada tahun 2010, di mana memang itu usaha dari keluarga saya, di mana ayah saya yang mendirikan perusahaan tersebut. Tentunya di Kebumen ya teman-teman. Di sini tuh jas hujan KHN itu memberikan kualitas terbaik kita untuk para pelanggan kita selanjutnya. Nah, kita mulai nih histori perjalanan KHN itu sebenarnya seperti apa teman-teman. Nah, untuk pertama kali dulu itu ayah saya memiliki uang 3 juta, di mana itu uang itu dihasilkan dari, biasanya kan kalau teman-teman kayak waktu kecil itu ada pesangon waktu lebaran ya teman-teman. Ya nggak sih? Uang-uang pesangon gitu. Nah, hal itu oleh ayah saya dialokasikan untuk membangun usaha, karena memang ayah saya itu, keluarga saya itu dulunya memang ya bisa dibilang itu keluarga up ke bawah, keluarga saya itu di bawah gitu loh, loh teman-teman, dalam ekonominya. Nah, jadi ayah saya berputar bagaimana sih caranya mendapatkan uang halal dengan cara yang tentunya sangat effortless ya mungkin dibilangnya. Dimana saat itu uang lebaran anak-anak, karena saya itu 3 bersaudara teman-teman. Nah, 3 bersaudara, di mana di situ itu mendapatkan uang 3 juta. Nah, sebelum itu ayah saya itu memiliki usaha, mungkin bukan usaha ya, memiliki pekerjaan itu sangat banyak. Contohnya itu dia pernah berjualan asongan. Tahu asongan teman-teman? Asongan tahu nggak teman-teman? Nah, itu kayak atau mencari barang rongsok gitu. Nah, itu teman-teman. Terus pernah menjalankan usaha menjual dawet. Terus juga pernah
curling, cukur keliling itu juga pernah dilaluinya. Terus sebelum merambah ke jas hujan itu sebenarnya pernah membuat hasduk dan tongkat pramuka. Jadi memang perjalanan ayah saya itu sangat-sangat berat ya, mungkin teman-teman bisa dibilang. Nah, dengan hal itu tentunya ayah saya bukan orang yang memiliki basic dalam wirausaha, karena memang kebutuhan teman-teman. Nah, di sini itu ayah saya mohon maaf untuk dari segi eh, belajar atau masa belajarnya itu hanya sampai SD. Nah, di sini juga bisa dilihat teman-teman, ternyata seseorang itu dalam menjalankan usaha itu bukan hanya berpatokan kepada tingkat pendidikannya. Nah, untuk hal itu eh, melakukan melakukan beberapa usaha tersebut, ayah saya itu menjalankan usaha-usaha yang dimana menurut saya itu sangat berat dan beliau itu sangat enjoy menjalaninya karena eh, hal apapun jika dijalankan dengan ikhlas dan selalu bersyukur itu selalu bisa teman-teman, ternyata bukan hanya kita harus memiliki uang yang banyak atau memiliki kemampuan yang besar gitu. Yang penting kita itu tekadnya terlebih dahulu dan kita harus menjalankan itu dengan ikhlas dan sabar. Nah, kembali lagi ke produk KHN kita di mana berdiri tahun sebenarnya sebelum tahun 2010 dia sudah melakukan eh, perjalanan yang cukup panjang dan dengan menjalankan usaha jas hujan pun bukan hanya sekali dua kali dia langsung berhasil teman-teman. Beliau itu menjalankan beberapa kali kegagalan. Karena apa? Jas hujan pun itu merupakan produk musiman ya teman-teman, karena dibutuhkan pada saat hujan aja gitu loh. Nah, waktu musim kemaraunya itu bingung lagi teman-teman. Nah, di situ itu beliau itu mengulik di mana bagaimana cara dia membagi keuntungan yang ada, terus membagi bagaimana caranya pada saat kemarau itu bisa membuat bisnis baru atau planning baru gitu teman-teman. Nah, dengan hal itu tentunya kita harus eh, dari histori itu saya melihat di mana kegigihan merupakan suatu bentuk apa ya mindset kita itu loh teman-teman. Nah, di sini itu saya sebenarnya juga bukan langsung diberikan amanah untuk mengelola jas hujan ya teman-teman. Histori saya itu dulu saya itu waktu SD, waktu kelas 6 SD itu saya sudah melakukan mungkin sedikit wirausaha, berwirausaha itu belajar gitu teman-teman. Karena saya melihat dari mungkin kedua orang tua saya yang ekonominya mungkin kurang. Nah, saya melakukan beberapa mungkin usaha di mana untuk membantu kayak apa? Kayak membuat bagaimana caranya saya mendapatkan uang untuk jajan gitu teman-teman. Nah, saya melakukan usaha di situ dulu kan waktunya binder gitu loh, sama gelang yang manik-manik teman-teman. Nah, saya membuat gelang manik-manik tersebut dan dijualkan ke teman-teman saya. Nah, dengan hasil tersebut saya untuk modal lagi, nanti dijual lagi, modal lagi. Dulu SD kan satu satu kelasnya itu antara 28 sampai 30 orang. Nah, saya targetkan itu setiap kelas itu harus ada yang beli, teman-teman. Gimana caranya itu harus ada yang beli. Nah, dengan caranya, nah nanti yang kulakan itu bahasanya itu membeli dari pengkulak itu ayah saya, karena ayah saya kan dia memang basicnya di pemasaran, di pasar gitu loh. Jadi, Pak, beliin ini ya, nanti biar saya jual ke teman-teman saya gitu. Nah, setelah itu saya waktu kan setelah SD kelas 6 tuh kan naik ke SMP. Nah, untuk waktu SMP saya itu berjualan ini teman-teman kayak dulunya itu kan waktu SMP itu biasanya banyak jajan-jajanan yang nggak boleh masuk. Nah, saya itu dulu
itu berjualan pisang goreng kris apa ya kegigi kegigihan saya untuk mendapatkan uang jajan sendiri gitu karena saya juga melihat kedua orang tua saya itu mungkin bisa dibilang mohon maaf susah dalam ekonominya. Jadi saya pun tidak mau memberatkan orang tua saya gitu. Nah, hal itu tentunya bukan tentunya juga membuat kita jangan berpikir kayak wah, malu nih gitu loh. Jangan ada rasa malu di diri kita pada saat kita melakukan sesuatu hal, terutama yaitu usaha. Karena apa? Jika kita didasari dengan rasa malu, ya nggak akan maju teman-teman, hanya stuck di situ aja. Nah, pada saat terjadi kegagalan itu, kita itu jangan sampai merasa ya udah gagal gitu. Jangan pernah ada rasa pesimis di dalam diri kita. Karena apa? Rasa pesimis itu justru malah membunuh diri kita sendiri gitu loh. Dimana seharusnya kita itu bisa lebih dari itu karena kegagalan itu, tapi dengan adanya rasa malu dan pesimis itu akan langsung mekat gitu loh, langsung memotong rasa percaya diri kita. Nah, sering berjalannya waktu pada SMA, saya melakukan tentunya melakukan usaha juga teman-teman. Saya itu menjual ayam geprek teman-teman. Nah, karena kan waktu itu kan anak sekolah SMA kan termasuk yang kalau makan di rumah itu males teman-teman karena kan perjalanannya jauh gitu. Nah, banyak teman-teman itu yang nggak sarapan. Nah, saya berpikir itu menjual ayam geprek karena apa? Karena kebetulan itu tante saya itu berjualan chicken teman-teman. Nah, jadi saya membawa chicken setiap pagi ke sekolah untuk menawarkan ke setiap kelas karena SMK kan eh, kelasnya nggak sedikit ya teman-teman. Nah, setelah itu saya kuliah dan kuliah pun saya tidak pantang menyerah dengan hal-hal itu teman-teman. Setiap perjalanan saya pasti akan selalu saya sisipkan rasa bagaimana cara kita untuk berusaha sehingga kita itu bisa menambahkan tidak hanya keuangan saja teman-teman, tapi value diri kita sendiri. Karena apa? Di dalam kita dengan rasa percaya diri kita, dengan rasa tidak mau menyerah kita, dengan rasa ikhlas kita dan sabar kita, tentunya akan menambah value diri kita sendiri, teman-teman. Nah, dengan hal itu untuk belakangan ke depan saya juga pernah menjalankan usaha terutama kayak di bidang F&B atau makanan gitu teman-teman. Saya pernah mendirikan sebuah kafe di mana namanya Sejiwo di Karangsari, di iya Karangsari di situ itu saya menjalankan dan mengulik bagaimana cara mendapatkan customer dengan baik, terus bagaimana mendapatkan customer yang royal dengan kita, dan mengapa kita gagal teman-teman. Kebetulan sekarang itu kafenya sudah tutup karena ada masalah di eksternal kita dan hal itu tentunya bukan bukan untuk saya menjadikan saya itu pantang menyerah dan sebagainya. Saya dengan hal kegagalan tersebut saya akan belajar terus-menerus. Nah, selanjutnya, nah di sini teman-teman ada nggak sih yang belum berani memulai bisnis dari nol gitu teman-teman? Mas Ojan, ada nggak sih rasa pingin mau memulai bisnis tapi masih malu atau kurang percaya diri? Pastinya ada, Mbak. Pastinya ada, Bu. Belinda. Iya, iya karena memang untuk menumbuhkan rasa percaya diri kita itu memang sangat susah ya teman-teman karena di mana di sini itu kita harus benar-benar percaya dan yang pastinya jangan malu gitu loh dengan memulai bisnis walaupun bisnis itu dari mungkin bisa dibilang dari 1.000 2.000 pendapatannya gitu dan kita itu jangan melihat dari sisi kita dapat uangnya justru kita itu bagaimana kita itu melihat dari peluangnya gitu loh teman-teman jadi mau sedikit apapun eh, uang yang kita dapat itu jangan dilihat, tapi bagaimana
melihat itu dari sisi perjuangan kita sendiri, teman-teman. Nah, mengapa kita harus berani memulai? Karena tidak ada waktu yang benar-benar sempurna untuk memulai bisnis. Contohnya seperti yang saya jelaskan tadi untuk beliau Bapak Nurholis, di mana sebenarnya dia itu tidak menunggu sempurna dengan keuangan yang banyak, terus dengan pengalaman yang mereka miliki itu tidak 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 perlu memerlukan kesempurnaan teman-teman, karena yang penting itu kita berani dan berani memulai hal tersebut. Nah, selanjutnya itu pengalaman karena apa nanti aku bisa ya, apakah ada kendala apa, kan kita nggak tahu sebelum kita memulai. Nah, ibaratnya kalau kita misal mau pergi ke kuliah nih teman-teman, pasti teman-teman juga berpikir, apakah ada polisi di sana? Apakah ada hal sesuatu di sana? Apakah nanti saya telat dan sebagainya? Nah, pengalaman hal tersebut kan kita tidak akan tahu sebelum kita itu memulainya. Nah, maka dari itu kita itu jangan sampai eh, tidak memulai bisnis itu karena kita itu merasa pengalaman kita itu kurang banyak atau kita itu perlu adanya kesempurnaan di dalam hidup kita karena yang sempurna itu kita tidak punya gitu teman-teman. Kalau kita mencari kesempurnaan itu tidak akan pernah bisa. Nah, selanjutnya kegagalan bukan akhir, tetapi proses belajar agar menjadi lebih baik ke depannya. Seperti tadi Pak Nurholis itu, kegagalan itu bukan menjadi patokan dia untuk udah end di situ aja teman-teman, tapi justru mengupgrade supaya lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu kita membahas terkait kunci dalam menjalani bisnis. Tentunya dalam menjalani bisnis ada sebuah gembok yang harus kita pelajari satu persatu teman-teman. Karena di dalam bisnis itu tidak akan mungkin yang sempurna dan berjalan lurus ke depan, tidak ada hambatan. Nah, tentunya dengan kunci-kunci ini kita bisa membuka satu persatu masalah yang ada di situ. Yaitu yang pertama itu menjaga dan meningkatkan kualitas. Tentunya dengan kita menjaga dan meningkatkan selalu kualitas kita, konsumen pasti akan loyal dengan kita. Di segala bisnis, kita harus menjaga dan meningkatkan kualitas kita. Nah, selanjutnya itu tips-tips memulai bisnis, yaitu mencari peluang yang berani memulai. Karena kita itu harus mencari, mengulik di mana sih yang bisa kita cari, yang mana, yang peluang mana yang bisa kita eh, masuki gitu teman-teman. Jangan sampai kita sudah melihat peluang, tapi kita enggan untuk memulainya gitu teman-teman. Dan jangan menunggu modal besar. Contohnya tadi dengan Pak Nurholis itu modal 3 juta untuk membuka usaha mungkin sedikit kecil ya teman-teman karena di situ itu memang HPP sebuah jas hujan memang cukup besar teman-teman. Jadi kita itu jangan menunggu dengan modal besar. Contohnya tadi seperti perjalanan saya di mana tidak menunggu modal besar dengan menjual penak-penik gelang atau menjual pisang crispy gitu teman-teman. Dan jangan menunggu banyak pengalaman teman-teman karena pengalaman yang kita miliki itu justru datang pada saat kita sudah terjun di dalam bisnis tersebut teman-teman. Jadi jangan menunggu banyak pengalaman. Jadi membangun kepercayaan pelanggan. Tentunya membangun kepercayaan pelanggan yang kita miliki itu sangat sangat apa ya sangat sangat dibutuhkan karena pelanggan itu loyal dengan kita sehingga bisnis yang kita miliki itu bisa berjalan sampai waktu ke waktu. Nah, yang terakhir menjadi patokan kita untuk pesimis dengan hal tersebut. Di mana kita itu harus selalu berusaha dan selalu menjalankan apa yang kita inginkan dan terus mengupgrade diri kita. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau diskusi terkait
rasa ingin melakukan bisnis tapi masih ragu-ragu teman-teman. Baik, Kak Linda, terima kasih atas pemaparan materinya. Sangat lengkap, sangat jelas ya teman-teman. Jadi perjalanan dari Kak Linda dari dulu sampai sekarang itu perjuangannya benar-benar besar ya Kak Linda ya. Apalagi sekarang Kak Linda itu sedang menempuh kuliah di Universitas Bangsa. Gimana nih Kak Linda? Jadi pembagian itu seperti apa antara dan mengelola usaha bisnisnya dengan mengerjakan tugas kuliahnya itu seperti apa ya Kak Linda? Baik. Untuk mengelola waktu sebenarnya teman-teman, mungkin kalau dilihat mungkin pasti akan ruwet dan banyak banget gitu teman-teman. Tapi dengan kita bisa melihat mana yang kita dulukan dan mana yang sebenarnya itu waktu itu terbatas teman-teman. Tapi jangan menjadikan keterbatasan itu menjadi masalah bagi kita. Di mana justru malah kita harus memecahkan masalah dengan waktu keterbatasan kita. Nah, contohnya dengan misal kita kuliah itu kan hanya beberapa jam ya teman-teman, jadi nggak full 24 jam kuliah kan. Nah, kita juga sebagai anak muda itu untuk pembagian waktu tentunya masih tergolong mudah. Karena apa? Karena kita kan masih fit gitu teman-teman badannya. Jadi menurut saya tidur 4 jam, 5 jam itu sudah memuaskan bagi diri kita. Jadi jangan sampai waktu kita itu disia-siakan untuk kayak tidur gitu teman-teman. Jadi kita itu harus berusaha dulu gitu. Jadi sebelum kita misal kuliah, setelah itu kita harus melakukan misal ada tugas. Nah, kita dulukan tugasnya dulu, baru kita lanjut ke yang lain. Jadi jangan sampai dipadu padakan dengan deadline tugas dan pekerjaan kita seperti itu. Oh, bagus cara pembagian waktunya dari Kak Linda. Jadi Kak Linda itu bisa membagi waktu antara dia itu harus membagi waktu tugas dan membagi waktu untuk mengelola usaha jadi luar biasa. Kak Linda bisa memotivasi teman-teman semua yang mengikuti di seminar pagi ini. Nah, sekarang kita memasuki acara selanjutnya yaitu sesi diskusi baik untuk teman-teman yang mungkin teman-teman itu masih bingung atau mau bertanya langsung ke narasumber kita atau mau mengkonsultasikan dirinya tentang bisnis teman-teman itu bisa langsung nanti kita langsung arahkan dijawabkan oleh narasumber kita ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung mengangkat tangan atau mengetik di kolom chat ya teman-teman. Kak Fauzan, banget ya. Kak Fauzan. Izin bertanya, weh. Kak Fauzan dari mana nih Kak Fauzan? Ya, dari Kebumen. Oh, dari Kebumen. Boleh nih mau tanya atau mau konsultasi langsung dengan narasumber kita? Mau tanya dan konsultasi sama Bu Linda. Boleh. Tadi kan Bu Linda bilang kalau udah punya ide atau wacana harus jalannya aja, jangan malu-malu gitu kan. Ya Bu. Linda, terus mau nanya, kasih dong tip-tip biar nggak malu tapi nggak malu-maluin buat jalani usaha. Baik, jadi pertanyaan Kak Fauzan ini, bagaimana tips-tips untuk memulai usaha? Benar atau tidak, Kak Fauzan? Ya, tip-tip untuk mulai usaha biar nggak malu tapi juga nggak malu-maluin. Oh, jadi biar nggak malu-maluin. Itu gimana ya Kak Fauzan? Mungkin Kak Fauzan ini mau buka bisnis tapi masih malu ya Kak Fauzan apa gimana? Ya, sedikit malunya takut langsung terkenal. Oh iya, boleh. Terima kasih Kak Fauzan atas pertanyaannya, sangat bagus ya Fauzan pertanyaannya. Nanti saya langsung arahkan ke narasumber kita. Jadi karena Kak Fauzan itu tanya ke Kak Linda, nanti langsung dijawab oleh Kak Linda. Untuk Kak Linda, boleh untuk menjawab pertanyaan dari Kak Fauzan. Baik, terima kasih Mas Fauzan atas pertanyaannya dan di sini itu saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita itu jangan malu dan tidak malu-maluin gitu ya teman ya Mas Fauzan. Nah, tentunya dengan kita melakukan percaya diri memang sangat dibutuhkan dalam membangun usaha terutama itu di bidang kayak kita itu langsung face to face dengan customer kita. Nah, saya akan contohkan pada saat saya menjalani bisnis dimsum goreng. Mas Fauzan tahu dimsum goreng?
Tahu. Nah, saya itu jualan langsung di sekitar saya atau di desa saya. Tentunya hal itu membutuhkan rasa percaya diri saya yang begitu cukup untuk melayani dan melayani customer saya yang dimana itu saya kenal gitu teman-teman. Karena paling malu itu memang pada saat customer itu justru tahu saya gitu teman-teman, karena memang tips untuk agak gimana caranya kita nggak malu itu pada saat itu saya memang merasa sangat malu Mas Fauzan. Sebelum menggoreng dimsum itu saya merasa malu banget Mas Fauzan. Nah, akan tetapi dengan mindset saya di mana sebelum melakukan usaha itu kita harus selalu menumbuhkan rasa percaya diri kita, Mas Fauzan. Jadi saya menekatkan bagaimana caranya, ya yang penting jangan malu, jangan malu, jangan malu. Yang penting yang pertama itu kebutuhan loh, Mas Fauzan, di mana pada saat hal itu kita butuh dengan cara apapun ya, yang pasti halal ya Mas Fauzan, jangan terus menghalalkan segala cara, itu bukan bagaimana bagaimana caranya gitu loh teman Mas Fauzan. Jadi kita itu harus percaya diri, yang pasti itu menumbuhkan rasa percaya diri yang tinggi tingginya, tapi jangan sampai kita itu melampaui kepercayaan diri kita, jadi jangan sampai over Mas Fauzan. Jadi tipsnya itu yang penting diri kita pribadi Mas Fauzan. Karena apa? Ya yang lainnya itu hanya figuran, Mas Sofyan. Jadi semuanya itu tergantung diri kita masing-masing sebelum melakukan usaha tersebut. Jadi rasa malu pun perlahan hilang, Mas Sofyan. Jadi yang pertama itu harus percaya diri. Baik, Mas Sofyan, ada yang mau dikonsultasikan mungkin Mas Fauzan? Enggak, terima kasih Bu Linda tipsnya. Yang penting Iya. percaya diri tapi jangan berlebihan itu ya. Ya, Mas Fauzan. Jadi masih di batas wajarnya percaya diri, dan hal itu bisa menumbuhkan rasa positif kita, Mas Fauzan. Oke, siap. Pasti nanti setelah mendapatkan keuntungan, pasti pasti Mas Fauzan juga rasa percaya dirinya semakin meningkat, Mas Fauzan. Yang penting itu pada saat kita mendapatkan customer itu rasanya itu sangat senang dan puas dengan diri kita gitu teman Mas Fauzan gitu. Oke. Makanan apa? Baik, Kak Fauzan gimana nih? Sudah terjawab atau belum nih? Alhamdulillah sudah dijawab sama Bu Linda. Makasih Bu Linda. Oke, jadi Kak Fauzan sudah paham ya sama jawaban dari Kak Linda sudah memuaskan untuk Kak Fauzan. Nah, lanjut ya teman-teman, untuk yang lain nih, ada yang mau tanya lagi atau mau konsultasi seperti Kak Fauzan? Oh, ada Kak Reza. Kak Reza Aditya Rahman nih, dari mana nih Kak Reza? Izin bertanya, nama Reza Aditya Rahman dari Kebumen, Universitas Putra Bangsa. Izin bertanya kepada Mbak Linda, selaku owner KHN, kebetulan rumah saya kan di Desa Bojongsari, di dekat dengan rumahnya Mbak Linda ya, di mana dalam satu desa itu kita bisa lihat banyak yang berusaha juga, UMKM jas mantel. Kemudian yang pertanyaan adalah apakah jas hujan ini bisa bertahan dalam jangka panjang, di mana kita tahu dalam satu desa itu bahkan dalam tetangga desa juga banyak yang meniru usaha tersebut. Apakah menurut Mbak Linda ini usaha tersebut bisa untuk jangka panjang, dan bagaimana strategi atau apakah ada trik agar dapat bertahan dan eksis untuk kedepannya? Seperti itu sih. Baik, terima kasih untuk Kak Reza. Pertanyaannya sangat bagus ya, karena Kak Reza ini tanya tentang jas hujan, bagaimana trik ketika banyak pesaing. Ketika di desanya Kak Reza itu banyak yang usahanya jas hujan ya. Jadi gimana tips agar unggul dalam persaingan? Nah, untuk Kak Linda bisa langsung menjawab pertanyaan dari Kak Reza.
Baik, terima kasih Mbak Dini dan Mas Reza yang sudah memberikan pertanyaan untuk saya. Nah, di sini Mas Reza tentunya memang di sebuah memang itu hukum alam ya Mas Reza, di mana pada saat sebuah usaha mengalami kejayaan pasti yang lainnya pun akan meniru karena apa? Kita melihat wah itu bisa dibilang menjadi motivasi sekitar gitu loh Mas Mas Reza. Jadi kita itu jangan fokus eh, pada pesaing kita, justru kita itu harus memfokuskan kita itu pada customer kita. Nah, pesaing itu justru malah kita rangkul, kan ke depan. Jangan sampai ada pesaing di sekitar kita, terus kita musuhin. Justru kita rangkul. Belinda ke mute. Suaranya kemut. Baik, mohon maaf sebelumnya. Saya ulangi. Nah, untuk kita itu melakukan bisnis itu, jangan sampai kita fokus pada satu bisnis saja yang sudah berjalan. Tetapi kita itu harus melakukan bisnis cabang-cabang bisnis anak-anak bisnis yang lain gitu, Mas Reza. Jadi apakah jas hujan itu akan eksis terus di kalangan terus menerus di setiap tahunnya? Tentunya selagi masih ada sepeda motor itu pasti akan ada peluang pasar di situ. Nah, bagaimana cara kita menggait peluang pasar itu, Mas Riza? Jadi jangan fokuskan pada pesaing kita, justru pada saat kita memfokuskan pesaing kita, customer kita hilang. Nah, jadi kita itu harus fokus pada peluangnya, Mas Reza. Jadi untuk pesaing itu justru kita kontrol aja, Mas Reza. Jadi apakah pesaing itu ada yang lebih menarik? Kita kulik lagi. Jadi ATM amati, tiru, dan modifikasi. Jadi pada saat ada yang lebih bagus, bukan berarti itu jadi musuh kita, Mas Riza. Akan tetapi kita kulik apa kelebihan dia, kok bisa dia lebih lebih baik dari usaha kita, kok produk dia lebih baik dari produk kita. Justru kita kulik. Dan sebelum kita melakukan analisis itu, tentunya kita juga harus melihat kemampuan diri kita, Mas Riza. Jangan sampai kita fokuskan ke pesaing kita dan kemampuan diri kita itu sebenarnya hanya kepo atau hanya apa ya ingin tahu aja Mas Reza. Justru hal itu tidak akan berubah dengan usaha kita, nggak ada perubahan. Tentunya setelah kita kulik langsung kita tempelkan di usaha kita. Nah, jangan lupa ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Seperti itu Mas Reza. Baik, Mas Reza, gimana nih? Udah jelas atau belum? Atau untuk Kak Rizky Agustina ada tambahan atau sudah setuju dengan jawaban dari Kak Linda? Halo Kak Rizky. Halo, kalau menurut saya itu sudah sangat lengkap ya, seperti itu. Kemudian kayak yang penting kita itu fokus pada usaha kita sendiri. Gak usah apa namanya membanding-bandingkan. Kita perlu membandingkan, tapi Nah, gimana nih Kak Reza udah dijawab oleh dua narasumber hebat kita. Apakah ada yang masih mau ditanyakan lagi? Sudah cukup sih, berarti eh, kita harus fokus pada peluang yang ada, jangan terlalu memikirkan pesaing seperti itu berarti Mbak Lina. Nah, iya betul. Gimana ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup sih dari saya. Mungkin ada yang lain. Oke, lanjut. Ini kayaknya Kak Cahya Melinda mau bertanya nih atau mau konsultasi. Izin bertanya, Kak. Oh, Kak Cahya dari mana nih? Masih Dari sekolah Rembang. atau sudah bekerja? Masih SMA, Kak. Oh, SMK. SMK mana nih Kak Cahya? Lulus, Kak. Oke, Dari langsung UPP, Kak. tanya aja ya Kak Linda. Ih, Kak Linda, maaf Kak Cahya. Oke, sebelumnya saya Cahya Melinda izin bertanya kepada Kak Linda sama Kak Rizky selaku pengusaha ya. Nah, sebelumnya apakah dalam berbisnis pernah mengalami kesulitan atau masalah
sehingga menyebabkan para konsumen itu memberikan dampak negatif gitu. Dan bagaimana sih cara Kak Linda atau Kak Rizky itu bisa memulihkan citra selaku pengusaha pada masyarakat agar bisa dinilai positif kembali gitu. Wah, pertanyaannya sangat bagus ya, Kak Cahya. Jadi, langsung saya arahkan saja ke narasumber saya yang pertama, ada Kak Rizky Agustina. Apakah pertanyaan Kak Cahya sudah jelas, Kak Rizky? Oh, bisa diulang lagi, Kak Cahya. Saya singkat saja ya Kak. Bagaimana selaku pengusaha, apakah Kak Rizky itu pernah mengalami masa kesulitan atau penurunan kepercayaan dari masyarakat? Nah, bagaimana sih cara Kak Rizky atau Kak Linda itu bisa membangun kembali citra positif kepada masyarakat konsumen tersebut? Apakah sudah jelas? Izin menjawab ya, Mbak Cahya. Kalau untuk sampai menurunkan kepercayaan itu enggak sih. Paling ketika misalnya ada konsumen nih beli sesuatu, kemudian sudah dicatat nih barang itu belum diambil kan, ya kita akan memberikan apa namanya barang yang dibelikan asalkan ada buktinya, kita pasti ngasih lagi kok barang itu. Jadi supaya apa? Supaya konsumen ini tetap berlangganan dan tetap percaya di toko kita seperti itu. Kalau untuk barang yang kayak kadaluarsa gitu, kita selalu mengelola stok sehingga untuk barang-barang yang tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen, kita itu bisa atasi Mbak, seperti itu. Karena saat kayak jam-jam tidak lagi ada pembeli, kita tuh selalu menata dagangan, kemudian kita mengecek barang-barang mana yang kira-kira reject, dan barang-barang yang reject itu kan kita bisa tukar lagi, kita bisa retur, sehingga dengan begitu barang itu terus berputar terus dan barangnya tetap dengan produk yang berkualitas. Seperti itu Mbak Cahya. Ya baik, Mana nih buat Mbak Cahya atau buat Kak Linda itu ada tambahan nggak nih buat menjawab pertanyaan dari Kak Cahya? Baik, mungkin tambahan saya sedikit, di mana Mbak Cahya itu apakah pada saat kita melakukan usaha tentunya ada kendala di mana pada kendala itu di customer kita yang mana bisa akan mempengaruhi customer lain gitu ya Mbak Cahya. Iya. Nah, di sini itu sebenarnya saya juga di dalam melakukan usaha tentunya pasti banyak kendala-kendala terutama pada customer karena customer kita itu ya aset yang harus kita pelihara dengan baik dan benar agar loyal dengan produk kita Mbak Cahya. Nah, tentunya dengan melakukan berbagai cara, contohnya misal pada saat biasanya kan produk itu kan memang kita sudah berhati-hati, tapi kan pada saat produk di tangan konsumen mungkin terjadi cacat atau hal yang lain gitu, kita harus selalu on dan selalu responsif Mbak Cahya. Jadi pada saat terjadi hal tersebut itu konsumen kita itu tidak kecewa dengan hal itu. Jadi langsung eh, jadi ditutupi dengan kita itu langsung responsif, terus kita memberikan pelayanan yang baik dan seperti contohnya kayak misal terjadi kesalahan itu, misal kualitas baik, kita memberikan voucher belanja atau kita memberikan barang gratis. Jadi bagaimana kita itu memelihara customer kita. Jadi customer kita itu loyal pada saat terjadi hal tersebut itu. Jadi tidak akan mempengaruhi customer yang loyal terhadap kita gitu Mbak Cahya. Jadi pada saat misal terjadi hal tersebut, customer lain itu bisa dibilang memprovokatori itu tidak akan kena provokator tersebut karena apa? Kita itu memberikan pelayanan yang baik dan kualitas terbaik seperti itu Mbak Cahya. Baik, Kak Cahya. Atau apakah masih ada yang mau ditanyakan nih? Ya mungkin cukup itu aja. Berarti itu dicegah terlebih dahulu ya sebelum ada dampak negatif yang masuk gitu ya. Iya Mbak Cahya, benar sekali. Oke, terima kasih. Baik, teman-teman, karena kayaknya udah nggak ada yang mau bertanya lagi nih.
Jadi mungkin sesi seminar itu pemaparan materi dan diskusi itu sampai di sini. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa semua ide itu bisa menjadi sukses atau bisa berhasil ketika ide itu tidak hanya untuk direncanakan atau wacana saja ya teman-teman. Jadi kita itu harus berani untuk mewujudkan atau berani untuk melakukan ide tersebut. Jadi teman-teman harus berani memulai dan memiliki sikap yang kerja keras, terus pantang menyerah, dan juga berani untuk memulai. Dan juga teman-teman untuk berani ketika ada masalah. Jadi berani memulai dan berani menyikapi ketika ada masalah. Jadi tidak hanya wacana, tapi teman-teman itu mewujudkan. Nah, insya Allah pasti teman-teman akan merasakan kesuksesan atau mendapatkan keberuntungan. Nah, mungkin sekian dari saya selaku moderator pada acara seminar kali ini. Saya pamit undur diri. Mohon maaf ketika ada tutur kata yang kurang berkenan. Untuk acara saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada moderator dan kedua pemateri kita yang sangat luar biasa yang sudah memberikan materi dan ilmunya tentang cuan bisnis yang mau menguntungkan ya teman-teman. Nah, sebelum masuk ke sesi foto bersama, jangan lupa buat teman-teman isi presensi di bagian kolom chat. Itu pakai nama panjang ya, biar buat di bagian sertifikat. Tuh, jangan lupa ya teman-teman di bagian chat itu ada link untuk presensi ya. Apakah ada kendala teman-teman buat presensinya? Mungkin nggak ada ya teman-teman, lanjut aja. Untuk acara selanjutnya kita ada sesi foto bersama. Buat teman-teman boleh on cam biar kelihatan muka cantik dan gantengnya ya teman-teman. Ayo teman-teman boleh on cam dulu biar kelihatan mukanya. Ayo, ayo. Mbak Zain boleh on cam. Mbak Dela, Mas Wisnu. Semuanya boleh teman-teman ya. Cobain dulu. Ini teman-teman kayak Kak Rizky, Kak Yogi, Kak Leila. Kak Sally boleh on cam. Gak ada backgroundnya nggak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Ini apa? Ayo, udah kelamaan gaya, Ki. Kalian kan yang Kak Wisnu. Seyo, kan udah bergaya aja ya. Kak Selma boleh on cam, Kak Selma. Kak Lupsi. Boleh guys. Ayo guys, yuk. Ayo on cam guys. Oke. Gak apa-apa seadanya aja, Mbak. Oke. Seadanya aja ya teman-teman. Oke. Ya. Boleh dibantu Itu ya teman-teman sampai 3. 1, 2, 3. Satu kali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, udah teman-teman. Makasih ya teman-teman. Acara selanjutnya itu penutup ya. Alhamdulillah kegiatan pada hari ini sudah selesai.
Kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Aisyah Siregar yang sudah membimbing dan dalam pelaksanaan webinar pada pagi hari ini, seluruh panitia serta teman-teman yang sudah mau bergabung di webinar kita. Di mute, di mute. Mute, Mbak. Saya selaku MC pada pagi hari ini mengucapkan meminta maaf pada teman-teman kalau ada tutur kata yang kurang berkenan atau ada salah kata dalam membawakan acara pada pagi hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Keren. Terima kasih. Macam mana turun? Burung gue. Pai, anggo Andrew bisa nganggo background apa HP? Apa? Bisa. Selesai Bu, kita mau ngobrol mau apa kan Bu? Apa Bisa dong? ini. Halo Bu Aisyah. Jangan lupa nanti ikut punya saya ya. Halo Ibu, terima kasih. Almas Oke. Ustaz. Iya. Ustaz. Terima kasih. Apa hukumnya? Foto-foto. Ustadz Haram, haram. Kaljar. Haram. Nih, HP ya ke background Chan. Ustaz banget. Haram. Kita mau foto lagi kan? Ustaz. Bisa. Ini mau lucu. Oh, jangan anak laptop ngapa nggak HP dah. Tapi kan Ngarep pakakan juga masalahnya. Habis ini Zoom-nya siapa lagi? Habis ini grupnya Lili. Liling sama Reza. Semangat, semangat. OTW. Lili nggak ikut. OTW, Lik. Iya. Nanti kalau ada apa-apa Reza, berkabar semangat aja ya ya. Reza. Jangan lupa Jadi gabung caranya anak-anak. Jangan lupa gabung. Ya, di info aja share linknya. Dikasih apa Mas Almas kalau gabung? Mas aman ya, Almas. Ya, jangan lupa gabung. Orang isinya apa? Armel lu lanjut lah. Semangat guys, keren banget. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Biar Info dong. Surprise mantau.